محمد صلى الله عليه وسلم بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah walhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita hormati, wabil khusus sahibul wilayah Bapak Madani bin Haji Anwar, kemudian keluarga besar almarhum Bapak Haji Anwar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Jupri, jamaah dari Reinkarnasi dan juga Aswaja, belum datang ya Aswaja nih. Ya mudah-mudahan ya kita dapat hadir. Kemudian juga pada teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir kembali di pengajian ngaling. Kalau ngaling artinya ngumpet ngaling. Ya ngaling artinya ngumpet gitu. Di jendela tuh ngaling gitu. Ada orang dia nggak mau nemuin. Nah ngaling namanya juga termasuk dengan ngaling. Nah ini ngaling adalah ngaji keliling. Memang salah satu menjadi sebuah tradisi bagi Al-Faqir, bagi saya. Setiap bulan Ramadan itu pengajian yang biasanya kita laksanain di taklim-taklim itu tetap berlangsung, cuman kegiatannya dilaksanakan ba'da sholat tarawih dan biasanya itu ngiter-ngiter gitu, ngider. Ya semenjak saya pulang dari dulu mondok itu emang begitu, pengajian tetap ada. Dulu kita di RT 14 ngiter juga, kemudian di RT 13, di RT Bilir juga dulu waktu rumah saya di Pejaten Bilir, yang ngiter juga di rumah saya sama di rumah si Syukri Bapak Rahmat. Nah, alhamdulillah kita juga punya wadah sekarang ini, yaitu adalah wadahnya yaitu Majelis Aswaja dan juga Reinkarnasi. Nah saya berpikir punya sebuah inisiatif, artinya jangan sampai kita ini malah loyo. Bulan puasa mentang-mentang dari pagi kagak makan, ya awalnya lemes aja gitu ya, lemes aja gitu. Tetap kita kudu semangat. Bahkan kita juga bisa mengintrospeksi di dalam diri kita. Bagaimana Ramadan ini bukannya untuk bermalas-malasan, tetapi untuk kita untuk apa? Termotivasi selalu, semangat selalu untuk kita ghairah dalam beribadah. Fatul khair. Ini yang lega nih. Ini kosong buat nih. Alhamdulillah. Jadi untuk apa? Termasuk kita ghairah kita di bulan Ramadan bukan malah loyo. Emang hawanya. Yang enak abis tarawih ngapain? Makan setup. Oh ini ntar ada setup agak nih. Ada kolak, ada setup, anget-anget tuh gitu kan. Udah dikit-dikit lonjor dia pules dah. Kayak gitu. Jangan kan enak seperti itu. Ya, bermalas-malasan ataupun juga misalnya dalam keadaan tarawih. Tadi kita sholat tarawih ngelentuk agak. Ngelentuk, tadi di masjid saya ngelentuk banget itu. Emang hawanya gerah gitu, cari yang pinggir deket angin gitu. Biar ada angin di bawah angin, ngelentuk banget. Ngelentuk, emang hawanya dan memang tantangannya. Tapi terus kita harus lawan daripada hawa nafsu kita mengarahkan kepada hal-hal yang lebih baik dengan positif. Maka kita adakan kegiatan-kegiatan ini seminggu sekali, diantaranya di base campnya di Reinkarnasi dan juga di Aswaja. Karena apa? Saya punya inisiatif ini ya untuk apa? Untuk merangkul dan mengadakan kegiatan-kegiatan bertambah kita, yaitu dalam rangka mensyiarkan malam bulan suci Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah. Pada minggu yang lalu di kediaman si Syahril kita udah bahas muqaddimah definisi tasawuf. Apa itu tasawuf?
tasawuf yang kemarin secara jelasnya dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Hafiz bahwa tasawuf adalah akhlakul karimah. Sekarang di rumah guru kita nih, di Ustaz Zayadi, baca kitab Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu juga kitab tasawuf. Nah, tasawuf ini adalah salah satu cabang ilmu agama yang berkenaan dengan tazkiyatun nafas. Apa itu tazkiyatun nafas? Artinya adalah mensucikan diri kita. Jangan pernah kita merasa alergi dengan kata-kata tasawuf. Waduh, pelajari ilmu tasawuf nih, kayaknya berat banget. Ini pelajaran ilmu wali. Maka Habib Umar, beliau membuat karangan kitab yang cukup tipis ini, memberikan bahwa pesannya agar kita mengetahui tasawuf itu bukan sesuatu momok yang menakutkan, tetapi inti dari tasawuf adalah berakhlakul karimah. Dan pelaku orang yang menggeluti ilmu tasawuf tidak lepas adalah melalui Al-Quran dan hadis, dan juga mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Baik, kita bahas yang pelajaran pada malam hari ini. Samatus saniyah, pelaku ciri-ciri orang yang bertasawuf yang kedua apa? Kalau yang kemarin dikatakan yang pertama bahwa orang yang bertasawuf tidak lepas adalah bersandar kepada bil kitabi was sunnah, yaitu mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaku tasawuf itu adalah al-ihtimamuhum bil qulubi was sifatiha wa amaliha wa tazniniha lil haqqi subhanahu wa ta'ala. Memiliki konsentrasi kekhusyuan di dalam hatinya, memperhatikan kecenderungan berkenaan dengan hatinya, wasifatiha, sifatnya, akhlaknya, wa a'maliha, perbuatannya, wa taziniha, dan menghiasi daripada hati tersebut lil haqqi subhanahu wa ta'ala, yang bersumber dan menunjukkan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna mahallu nazrahi wa dzalika muqtada bil ihsan. Dan sesungguhnya karena hati itu mahalun nazrah, tempat Allah memandang. Jadi ini hati kita nih, sering kita baca ya mughallibal qulub sabbit qulubana ala dini. Hati itu tempat Allah memandang kita. Buruk baiknya hati kita Allah tahu. Niatan kita, tujuan kita, ya, karena apa? An-niyatu mahallu fi qalbi. Niat itu adanya, tempatnya di dalam hati. Yang dikatakan pula an-niyatu ay ma'nahu al-qasdu. Niat artinya menuju. Apa yang dituju? Kita mau sholat, tujuan kita apa? Lillahi ta'ala sholat. Kita talim, tujuan apa? Untuk talim. Kita bekerja, tujuannya apa? Untuk mencari ma'isyah, mencari rezeki, untuk daripada yakni mengayomi, bahkan memberikan nafkah untuk anak dan istri kita. Semuanya jika dia diorientasikan kepada nilai lillahi ta'ala, maka menjadi amalan akhirat. Dalam kitab Bidayatul Hidayah diceritain begini, betapa banyak orang yang dia amalan akhirat tetapi menjadi amalan dunia, bahkan tidak memiliki amalan apapun. Apa maksudnya? Kita sholat, kita zakat, kita haji, kita umroh, kita ngaji, itu amalan akhirat, tetapi nggak dapat amalan akhirat. Karena apa? Karena kekosongan hati ini bukan tertuju kepada Allah. Jadi kita ini lagi belajar ilmu langit nih bahasanya. Kalau bahasa tasawuf itu lagi belajar ilmu langit. Karena apa? Untuk menempuh, jarang kita ini membahas bagaimana berkenaan dengan untuk mensucikan hati kita. Ilmu langit itu mahal. Kalau ilmu syariat gimana? Penopang untuk ibadah. Syarat rukun dalam sunnah wudunya gimana? Wajib wudu, wajib mandi. Najis bagaimana? Cara menghilangkan najis seperti apa? Masuk waktu salat. Itu ilmu syariat. Wajib dipelajari. Kenapa? Karena ilmu yang wajib ini, ilmu syariat ini untuk apa? Penunjang daripada ibadah dia. Sebagaimana dikatakan faqullu man bighairi ilmin la tuqbalu mardudatun. Di dalam syair juga mau dikatakan orang yang dia beramal perbuatan tanpa adanya ilmu maka tertolak. Salat kita nih Allahu Akbar, enggak tahu ilmunya.
Wudhu cepak-cepek kagak tahu ilmunya. Besok zakat fitrah kagak ngerti ilmunya. Mardudatan, tertolak. Maka butuh lagi kita ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang dimaksud dengan ihsan? An ta'budallah. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Kita ibadah nih seakan-akan melihat Allah. Ini alhamdulillah nih, Masya Allah. Dikatakan oleh Habib Salim Asy-Syatiri, bisa digabungkan sholat tarawih dengan sholat sunnah qadha awabin. Apa itu sholat awabin? Sholat setelah sholat maghrib menjelang isya maksimal 20 rakaat disebut dengan sholat awabin. Di mana orang-orang pada lalai. Taruhlah jam 6. Kira-kira masih banyak gak orang di jalanan? Masih pulang kerja. Si Wanbe kadang-kadang maghrib dia udah baru nyampe Marang, Cibinong gitu kan. Belum usul nyampe lagi. Disebut dengan apa? Sholatul ghaflah. Sholat banyak orang-orang yang lalai. Ini jarang nih, kecuali hanya orang yang khusus. Kecuali hanya orang yang khusus yang benar-benar dia benar mengamalkan sunnah Rasulullah. Minimal banget dia ngamalin 8 rakaat. Dia ngamalin 8 rakaat boleh. Tapi dikatakan juga dia mengatakan sholat awabin boleh dilaksanakan sampai 20 rakaat. Al-Habib Salim Asy-Syatiri beliau mengatakan boleh menggabungkan sholat sunat tarawih digabungkan untuk daripada sholat awabin tadi. Maka dikatakan oleh hadits Rasulullah, awaluhu rahmah. Apa yang dimaksud dengan rahmat? Kasih sayang Allah. Bentuk kasih sayang Allah, Allah memberikan kita rahmat semuanya, memandang kita semuanya, digerakkan oleh Allah habis sholat isya, sholat tarawih 20 rakaat. Ya, tobelan bahasa apa sih tobelan? Tobelan ada di luar bulan puasa misalnya. Tobelan deh, kalau orang dulu nyebutnya tobelan deh. Tobelan deh. Kagak ada bakalan deh, enggak bakalan deh. Orang yang dia habis sholat isya ngelaksanain 20 rakaat. Kecuali di bulan Ramadan. Nah, tergantung kualitas iman kita. Makanya ada kata-kata imanan wahtizaban. Dilaksanakan dengan keimanan penuh kepada Allah dan rasa ikhlas. Ihtizaban, ikhlas, imanan wahtizaban. 20 rakaat itu, ini masih bahas tentang apa nih? Kita merasa dipandang sama Allah. Engkau beribadah merasa Allah melihatmu. Lihat gak kita nih Allah lagi sholat? Wah, kayaknya kagak ada. Yang gue lihat sejadah yang dilihat. Engkau melihat Allah, adanya wujud alam semesta ini, engkau bisa melihat Allah. Dan engkau bisa meresapi di setiap amalan-amalan, bacaan-bacaan dalam Al-Quran, dalam sholat, dalam doa, ataupun di dalam rangkaian doa-doa sholat tersebut, engkau bisa meresapinya. Sesungguhnya engkau bisa dalam keadaan interaksi kepada Allah. Nyadar gak nih kita? 20 rakaat nih kita bahas baru sholat tarawihnya doang. Belum sholat duhanya di bulan Ramadan. Belum sholat wajibnya. Belum sholat sunnah lainnya. Kalau ada yang disebut dengan refleksi hati kita nih. Artinya nih hati kita punya koneksi sama Allah gitu. Ngerasa peka, ngerasa dipandang Allah, ngerasa nih benar-benar bersama Allah. Sebagai contoh lah, ketika kita takbir Allahu Akbar, itu makna pembesaran. Ya? Kita menganggap diri kita paling hina, paling kecil ketika mengucapkan Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Apa yang dimaksud dengan takbiratul ihram? Mengangkat dua tangan. Takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan aktivitas yang awalnya halal. Ngomong boleh gak sebelum takbiratul ihram? Boleh. Halal gak? Halal. Minum? Boleh. Halal kagak? Halal gak? Ini halal gak nih?
Saya minum nih ya, contoh. Saya minum halal kagak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Halal. Ketika takbiratul ihram menjadi haram. Itu makna haramnya. Ada pula takbiratul ihram adalah takbir di mana penghambaan kepada Allah yang maha mulia. Itu disebut dengan takbiratul ihram. Masuk deh nih hati kita. Tes. Doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bisa meresapi doa iftitah, terus masuk kepada sholat doa bacaan Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya tuh doa tuh. Maka wajib kita mengetahui arti makna doa iftitah, doa ataupun baca Fatihah, surat ataupun doa-doa yang berada di dalam sholat. Contoh kecil. Tadi kita sholat tarawih 20 rakaat. Berapa kali salam? 10 kali salam. Kan 22 kan? 10. Ada kata-kata yang membuat interaksi kita kepada Rasulullah. Mana interaksi kita kepada Rasulullah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam sholat 5 waktu, dalam sholat sunnah, dalam sholat tarawih, dalam sholat duha, dalam sholat hajat, dalam sholat witir, kita bermunajat kepada Allah dan kita berinteraksi kepada Rasulullah. Maka bagi orang yang dia bertambah pengalaman ma'rifatnya, apa ma'rifat? Pengenalan dirinya atas dirinya dan juga kepada Allah, dia akan selalu meresapi di dalam sholatnya. Dia akan khusyuk, dia akan merasakan, dia akan menempatkan bersama siapa? Bersama Allah, dan dia juga berinteraksi kepada Rasulullah. Itulah yang disebut dengan engkau merasa dipandang oleh Allah. Engkau anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tara fa innahu yarak. Jika engkau belum mengenal Allah, belum dilihat Allah dalam ibadah, mungkin di dalam hati kita punya rasa pesimis. Apa benar Allah melihat kita? Lagi sholat, lagi puasa, lagi baca Al-Quran, tilawatul Qurannya. Kita punya anggapan, yo kayaknya nggak mungkin dah nih Allah ngelihat kita apa gimana dan sebagainya. Fa innahu yaraka. Sungguh ketahuilah Allah melihatmu. Ini kekuatan apa? Kekuatan keyakinan berada di dalam diri kita. Maka di bulan Ramadan, jadikan refleksi kita untuk merenung, untuk benar-benar mengenal kepada Allah. Sholat tarawihnya gimana nih? Udah bolong belum? Udah bolong? Udah bolong. Jangan sampai bolong. Al-Qur'annya minimal sehari satu juz. Cuman nih kalau si Aki dia 5 juz deh. Mangga, apel, pisang, jeruk, jus jeruk, jus duren. Jus duren ada gak? Kalibata ada Ki. Nah, itu. Lihat. Bukan tambah kita loyo. Ini udah masuk ke 16, besok 17 nuzul Quran besok. Nah, tolong hadir ke Istiqomah, ada Kiai Haji Sya'roni besok. Citayam, Kiai Haji Sya'roni Citayam, kita ngadain nuzulul Quran. Habis tarawih mau di An-Nur boleh langsung ke sana seperti itu. Nah, itu apa dikatakan? Semakin kita bertambah nilai kualitas ibadah kita. Udah masuk malam ke-16 masih begini-begini aja. Ya Allah, gimana nih kualitas kita? Terus semangat, jangan anak muda ngebiasain. Kalau dulu kan zaman kita nih, abah saya ngomelin tuh. Ditanya udah berapa juz, tarawih di mana lu? Tarawih pol kagak. Kalau kagak disabet kita bener. Lagi nyaur disabet sama abah gitu. Gue lihat lu lagi tarawih di Istiqomah bercanda mulu. Buset lagi nyaur disabet. Jadi kita punya apa? Punya rasa takut. Yang awalnya takut sama orang tua, tapi kita makin tahu manfaatnya. Wah iya ya, ternyata sekarang baru tahu tuh ilmunya. Artinya apa? Orang tua kita sayang. Seperti itu. Wal ihsan huwal mufdi ila al-ma'rifatil khasah. Ihsan adalah suatu yang menunjukkan kepada ma'rifat kepada Allah secara khusus.
Jadi makna ihsan apa tadi? Merasa diawasi sama Allah. Di engkau beribadah, Allah melihatmu. Itu arti daripada ihsan. Dikatakan wal mufti ilal ma'rifatil khasah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Rasulullah berpesan kepada kita, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu. Nggak lihat nih rupa kita kayak gimana, yang mancung, ya, yang ganteng, yang pesek, segala. Allah nggak lihat kita. Tubuh kita Allah nggak lihat. Wa amwalikum, harta kalian. Walakin innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhlah Allah memandang daripada hatimu dan juga perbuatanmu. Berarti Allah enggak memandang siapa kita. Mau anak siapa kita, mau jabatannya apa kita, mau punya titel berjejer, mau punya badan bagus dan sebagainya, Allah tidak memandang. Ada di dalam sebuah kisah yang menjadi asbabun nuzul dalam satu Al-Quran. Salah satunya begini ceritanya. Dahulu ada pemuda yang dia mau nikah. Mau nikahin misalnya warga Bani Bayallah. Misalnya nih warga RT 6 nih, ada cewek cakep gitu kan. Ada cewek cakep RT 6 siapa lagi? Cakep ya. RT 6 nih, Bani Bayallah. Ketika hal tersebut, ini pemuda mau ngelamar tuh. Mau ngelamar tuh perempuan. Kata Bani Bayallah, siapa dia? Anak siapa dia? Punya duit kagak? Titel kagak? Ini kagak? Mukanya begitu, pas-pasan begitu. Akhirnya pagi harinya terdengar berita ini kepada siapa? Kepada Rasulullah. Terdengar nih cerita ini kepada Rasulullah. Ada anak muda, dia pengen meminang, dia ingin mendapatkan sesuatu, dia ingin menikahi daripada salah satu kampung tersebut, wanita di kampung tersebut, namun ditolak. Terdengar oleh Rasulullah SAW, akhirnya turun asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Apa bunyinya? Ini udah pada hafal semua dah nih. Udah hafal semuanya. Cuman kagak tahu, cuman oh ini dia, ntar paling oh ini ayatnya begitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak menjadi dalil anak siapa dia, punya jabatan siapa. Tetapi yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang paling mulia, yang paling derajatnya tinggi di sisi Allah, tiada lain adalah orang yang memiliki rasa takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selaras dengan hadis ini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak lihat rupamu. Allah enggak lihat daripada bentuk bagaimana keadaanmu, tetapi Allah memandang hatimu dan perbuatanmu. Rawahul Muslim wa Ibnu Majah, Ibnu Hibban wa Baihaqi wa Dailami. Wa qala al-Imam Ghazali fi Kitabil Munqizi min ad-Dhalal. Al-Imam Ghazali menjelaskan, wa alimtu anna tariqatahum. Aku mengetahui jalan mereka para wali. Ini kan kita lagi bahas tasawuf. Tasawuf adalah yang digeluti, yang dijalankan, prosesnya harus step by step, yaitu harus menggeluti dengan ilmu yang disebut dengan ilmu akhlak tasawuf. Kata Imam Ghazali, wa alimtu anna tariqatihum. Aku mengetahui jalan-jalan mereka, yakni as-sufiyah, yaitu jalan para sufi. Innama tatimmu bil ilmi wal amal. Hanya saja mereka memperoleh derajat tinggi di sisi Allah. Pertama adalah tatimmu bil ilmi, kesempurnaan ilmunya. Jadi jangan pernah menganggap wah ini dia wali kali ya. Oh dia wali ya. Lah kok wali kagak puasa? Lah kok wali kagak sholat? Nah berarti itu menyalahi syariat. Setiap para wali, setiap para sufi, dia menjalankan syariat. Bil ilmi wal amal, kesesuaian ilmu dan amalnya.
Wa kana hasilun ulumihim qat'a aqabatin nafsi wa tanizzuhu anil akhlaqiha mazmumah. Dengan demikian, ketika ilmu dan amal itu menjadi hasil dan menolak, bahkan memutus rantai perantaian untuk apa? Untuk mengekang daripada hawa nafsu mereka. Jadi inti kita belajar ini malam sama halnya yang sedang kita pelajari dan kita jalankan di bulan suci Ramadan. Ibadah, puasa. Mengekang dan mengarahkan nafsu kita. Maka nafsu itu ada terbagi yang adanya nafsul ammarah ataupun nafsul ammaratum bisu. Nafsu yang kecenderungannya itu dia lalai antara iman, ilmu, dan akal, akhirnya dia masuk kepada jurang maksiat. Yaitu disebut dengan nafsul amarah. Contoh nih, ini lagi ngaji. Ntar habis ngaji ini kan ini semuanya lagi ke langit semua nih pikiran kita deh. Lagi khusyuk semua. Ntar lagi ngeteh ada yang nyulut. Itu dia anak begitu ya. Nah iya itu, emang begitu orangnya. Lalu baru tahu. Nah, itulah pertarungan antara iman, akal, dan nafsu akhirnya dimenangkan oleh nafsu. Imam Ghazali bilang kayak gitu. Ada yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang dan diarahkan. Apa nafsu yang tenang diarahkan? Yang diarahkan. Contoh kecil. Nih kita habis tarawih, ketahuan ada jadwal ngaji nih di sini. Nggak taunya dia lebih asyik apa? Dia duduk dulu, dia tahu ada pengajian. Kalau gitu taruh dah tanggung nonton Ikatan Cinta dulu dah. Nonton Ikatan Cinta dulu dah, tanggung dah. Akhirnya tungkul-tungkulan kelewatan. Itu nafsu yang akhirnya dia cenderung kepada negatifnya. Tetapi nafsu yang cenderung dikatakan mutmainnah, diarahkan kepada nilai kebaikan, dia mampu untuk apa? Melawan hawa nafsunya itu. Sehingga dia katakan, kalau begitu, iya dikit lagi gua mau ngaji. Dan sekarang dia bergegas. Sama halnya hal-hal apapun. Maka di dalam hidup ini kita sering mendengar kata-kata taufik, hidayah dan taufik. Mana yang mahal? Hidayah apa taufik? Hidayah itu petunjuk, dalil, ilmu. Hidayah itu ilmu. Yang dikatakan di dalam Al-Quran, wahai Rasul, engkau tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Ini kisahnya siapa? Kisahnya sahabat Rasulullah ataupun paman Rasulullah yang ia tidak mendapatkan hidayah. Hai Rasul, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah sekalipun untuk orang yang engkau cintai. Apa yang dimaksud dengan hidayah? Dalil, ilmu. Contoh misalnya, Allahu Akbar, waktu sholat.